Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad lianna hadhihi alhayata ad-dunya la'ibun wa lahun lidzatil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin lil i'timad. Amma ba'du. Kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim, yang kami hormati Bapak Ketua RT 002 Bapak Syafi'i, yang kami hormati Ketua DKM Mushola Darussalam Bapak Yayan Suryana, kami hormati penata acara Pak Dede Boco, para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lu? Alhamdulillah malam hari ini kita masih dikasih nikmat sehat. Ya Pak ya, sehat Pak? Sehat, masih bisa ngerokok, bisa ngopi, berarti sehat. Masih enak Kak? Kopinya masih enak kopinya? Kalau saya belum tahu kopi saya gimana, belum tahu. Ya, belum diminum soalnya kan ya? Enaknya kita dikasih nikmat sehatnya bukan lahir doang, batinnya juga sehat. Ciri-ciri orang yang sehat lahir batin apa? Kalau ada pengajian dia demen, ada pengajian dia demen. Kenapa? Karena dia tahu di pengajian emang perkumpulan yang menjadikan perkumpulan itu baik, insya Allah menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di majlis itu, di tempat ngaji itu pasti kita membaca sholawat. Ganjaran kita membaca sholawat itu apa? Apa? Pokoknya apa dah ya? Gak apa-apa, ngajinya sambil makan pisang, gak apa-apa. Iya, sambil ngapain kayak ngopi gak apa-apa, kita ngaji santai aja Pak ya. Santuy. Awas ya, yang udah jatuh ya. Nah, insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Apa tuh? Rabiul Awal apa tuh artinya? Seperempat yang pertama. Kan bulan ada 12 ya? Bener gak? 12 dibagi 3 berapa? 4 kan? Rabiul Awal seperempat yang pertama. Jelas? Seperempat yang pertama dari 12 berapa? 3. Muharram, Safar, Rabiul. Nah iya, dikit lagi tuh. Karena udah akhir kan ya? Udah akhir ya? Baru gajian kemarin kayaknya begitu ya? Bukan tanggal Masehinya, Hijriahnya. Kita sudah berada di akhir bulan Safar. Artinya kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal itu ada kejadian yang sangat luar biasa, dilahirkannya manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal berapa? Masih ingat nggak? 12 Rabiul Awal tahun 500
71 Masehi. Di mana? Di kota Mekah. Lahirnya di kota Mekah, wafatnya di Madinah. Yang kita bahas sekarang tentang keutamaan baca sholawat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta sama Nabi Muhammad enggak, Pak? Ibu cinta, Bu? Cinta sama Nabi Muhammad, Bu? Nabi Muhammad itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi-nabinya Allah memiliki keutamaan, tapi Nabi Muhammad memiliki keutamaan yang nabi-nabi lain tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Para nabi tidak bisa memberikan naungan syafaat kepada umatnya kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya kata Nabi Muhammad apa? Perbanyaklah baca sholawat. Kenapa kita disuruh banyak baca sholawat? Karena nanti di padang mahsyar kita butuh pertolongan. Siapa yang bisa nolongin? Oh tenang. Buat tim hadroh 6 orang, mas ya kadang kenal sama aku. Oh nggak bisa. Karena nanti di padang mahsyar kita tidak mengenal satu sama lain. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu mereka nggak kenal siapapun. Wa ummihi wa abi, mana bapaknya? Wa sahibatihi wa bani, mana teman gua yang dulu main hadroh, mana dia? Mana teman gua dulu yang waktu masih hidup ngopi sama gua ya? Nggak ada yang tahu. Wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena semua kita sibuk masing-masing sama urusan dewe. Ketika kita dipanggil, yang nanti di sana bisa memberikan syafaat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itulah dikatakan kenapa inna aulan nasi fi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat nanti bersama Nabi Muhammad di hari kiamat di padang mahsyar, aktsaruhum, yang paling banyak di antara kalian membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Pikiran kita mah 10 udah banyak kan ya salawat ya. Pikiran kita mah sallallahu ala Muhammad 1000. Wah, pokoknya baca paling banyak tuh. Ternyata ada lagi yang lebih banyak. Maka di situ kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk urusan ukhrawi. Perbanyak baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan salawat? Ma min du'a ila bainihi wa bainas sama hijabun. Siapa orangnya yang membaca doa itu memiliki hijab. Bapak membaca doa mohon kepada Allah, ibu baca doa mohon sama Allah, itu ada hijabnya. Dan hijab itu tidak akan terbuka sebelum kita awali doa itu dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya membaca sholawat itu keutamaannya besar. Kalau kita pengen minta sama Allah dikabulkan, jangan lupa dalam doa kita taruhin sholawat. Nggak bisa sholawat yang panjang, pakai yang pendek. Contohnya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh kalau udah pakai itu tuh Allah malu kalau nggak ngabulin. Artinya apa? Siapa saja yang meminta kepada Allah diawali dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan dikabulkan. Diperjelas di dalam hadisnya itu dikatakan bahwasanya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin, siapa orangnya yang bersalawat kepadaku setiap harinya mi'ata marrah. Berapa itu? 100 kah?
100 kali. Kata Nabi apa? Siapa orangnya yang salawat, membaca salawat kepadamu setiap harinya 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha li dunya. Ya Pak, baca salawat setiap hari 100 kali. Bisa? Bisa nggak? Gimana caranya? Sambil jalan nyungsep. Ya, sholawatan. Di dalam sholat ada sholawatan. Dalam sholat berapa kali kita sholawatan dalam sholat? Satu waktu 2 kali kan? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Kalau sholat maghrib 2 kali juga. Kalau sholat subuh 1 kali. Berarti 9 ya? 9 kali doang. Dari kata 100 masih jauh banget. Kurangnya berapa? 91. Gimana tuh cara nambahinnya? Ya minimal 1 hari kita 100 aja selawat. Gimana? Kan kalau di rumah mah nonton TV kita nggak sempet tuh baca selawat ya. Ini majlis-majlis yang begini nih Pak, dikumpulin, ayo siapa yang mau baca selawat, kan begitu. Ya kan? Majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir, majlis-majlis selawat itu sebenarnya kita tuh dikumpulin lagi di sini ya. Dah, di sini lah tempat lu ngumpul untuk membaca selawat. Kan kalau di rumah kadang-kadang udah nonton TV mana sih Pak? Bener nggak? Ada bapak yang nonton TV sambil selawatan, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Gol, ada yang ini. Nggak ada kan? Nah kalau di sini nih sambil kita makan apapun yang ada di sini, kita sedang membaca sholawat. Sholawat itu terbagi di 3. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi Muhammad juga bersalawat kepada Nabi. Tuh Pak, Allah aja bersalawat, tapi beda maknanya. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat memohon ampun untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad karena kita membutuhkan pertolongannya nanti di hari kiamat. Sama-sama salawatnya, tapi beda yang menyampaikannya, maka beda juga Mak. Jadi kita mau yang mana? Aku mau baca salawat, aku udah pasti selamat. Nah gimana jadinya? Kita semua pasti nanti akan mempertanggungjawabkan amal kita. Sudah pasti banyak buruknya daripada baiknya. Nggak ada yang bisa nolongin kita kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di padang mahsyar di hari kiamat hanya 2 yang bisa menolong kita. Mujizat terbesarnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammadnya. Banyakin baca sholawat, banyakin juga baca Quran. Ya kan? Orang yang baca sholawat, apa katanya tadi? Yang baca sholawat setiap hari 100, maka diberikan 100 hajatnya dikabul sama Allah. 70-nya di akhirat, 30-nya di dunia. Yakin gak Pak hajatnya dikabul? Yakin. Kamu pernah dapat apa namanya? Surprise bonus. Kan kalau gaji, bahasanya gaji itu udah pasti ya. Misalnya 300 ya 300, misalnya 200 ya 200. Tapi yang namanya bonus ini yang nikmat Pak. Ya kan? Contohnya apa? Kita dikasih gaji 300. Pas bonusnya dikasih 10 juta, enak gak? Itu keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Banyak bonus di dalamnya. Banyak bonus. Sudah diperintahkan oleh Allah agar kita banyakin baca salawat. Salah satu manfaat salawat, kalau kita baca doa nggak baca salawat, maka doanya ngatung atau ngambang. Yang bisa bikin nggak ngambang itu adalah bacaan salawat. Jelas masalah salawat? Setelah membaca salawat di majelis ta'lim, pasti kita yang namanya membaca kalimat tasbih. Tasbih itu apa? Tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi,
Subhanallah. Tadi baca tahlil. Baca. Tuh, baca nggak tadi? Baca nggak Pak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa artinya? Maha suci Allah wa bihamdihi. Apa hamdi? Puji dengan segala pujiannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Siapa orangnya yang membaca kalimat itu adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat khafifatani 'alal lisan, yang gampang diucapkan dari lisan. Gampang banget ucapnya. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim, subhanallah bihamdihi subhanallah. Gampang apa berat? Gampang apa berat? Thaqilatani fil mizan, tapi kalimat ini berat di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahman. Dan kalimat ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adalah dua kalimat yang dicintai oleh zat yang maha rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuh di pengajian kita baca begitu mantap. Artinya kita lagi bahasanya merayu Allah. Di majelis taklim ini kita sedang merayu Allah. Merayu Allah dengan tasbih. Bukan I love you, bukan itu. Ya kan, coba Bapak kalau misalnya teman sama seseorang ngomong subhanallah. Nah, apakah pasti subhanallah itu kata-katanya enak ya? Beda sama innalillah, beda data. Ya kan? Coba kalau ketemu cewek ngomong innalillah sama subhanallah, beda apa sama? Neng, masya Allah. Neng, subhanallah. Neng, innalillah, kurang aja udah. Ya kan? Padahal dia belum tahu terusannya. Ya kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyakin memuji, banyakin mensucikan Allah. Karena Allah itu zat yang maha suci. Allah zat yang maha suci, banyakin mensucikan Allah agar kita mendapatkan kesucian dari zat yang maha suci. Setelah kita membaca sholawat, setelah kita membaca kalimat tasbih di dalam majlis taklim, kita juga diajarkan untuk berzikir. Apa artinya zikir, Bapak? Zikir artinya ingat. Makanya kata Allah, fadkuruni adkurkum. Hei, lu ingat gue, kalau bahasa kita tuh bahasa Betawi mah, lu ingat gue ingat lu gitu. Kamu ingat aku ingat kamu. Ini kan bahasa sering digunakan sama bocah pacaran. Bener kan, Neng? Orang kalau pacaran, selagi kamu ingat sama aku nggak pernah melupakanmu. Ya kan? Fadkuruni adkurkum, ayat Quran surat Al-Baqarah. Fadkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Kalau kamu sudah ingat aku, adkurkum, aku akan ingat ke kalian. Enak nggak kalau diingat Allah? Enak nggak? Tring, udah makan belum? Oh iya, aku belum makan, lupa. Aduh, makasih udah diingetin, kan begitu. Kalau bocah pacaran, ya kan? Nah, kalau kita yang ingetin siapa, Pak? Ya kan? Intinya kalau kita ada yang meduliin itu, ada yang seneng sama kita, ada yang ngasih informasi kepada kita, ngingetin kita, seneng nggak? Ini Allah yang memberikan memberikan kasih dan sayangnya karena kita ingat kepada Allah. Hei hambaku, sholat kita. Habis sholat nyaman nggak? Tenang nggak? Tenang. Pernah emang Bapak lagi sholat ingat utang tenang? Nggak pernah kan? Sholat nggak pernah ingat pas selesai sholat. Ingat kan? Kenapa? Karena di situ kita minta pertolongan sama Allah. Kita tagih janjinya Allah. Apa janjinya Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan sholat. Jelas? Allah kalau misalnya kita minta tolong, ditolongin nggak?
ditolong, makanya ditolongin, jangan malas untuk ibadah kepada Allah. Ibadah yang paling enak mah ibadah yang rame zikiran yang enak, zikiran rame. Nah iya makanya hadir di majlis taklim. Di rumah baca subhanallah jangankan berapa, jangankan 3 kali ya, sekalinya males banget ya. Kalau rame-rame begini, misalnya setannya ganggu ini, dihantam sama yang ini, pak, tetap aja baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Akhirnya gara-gara itu setan yang tadinya subhanallah, ikut aja. Itu manfaat kita zikir bersama, itu manfaat kebersamaan. Lalu di taklim juga kita membaca kalimat istighfar. Berapa banyak sudah Allah berikan janji-janjinya Allah. Siapa orangnya yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka dikasih jalan keluar. Kan pernah saya kisahkan ya. Ada kisahnya seorang ulama besar berjumpa dengan tukang roti. Tukang roti itu Pak, zaman dulu nggak ada yang namanya handphone. Dia itu kerjaannya tukang roti. Ngapain tuh? Ya bikin roti. Suatu ketika ada imam besar itu numpang sholat di suatu masjid. Karena memang rumahnya jauh, beliau itu seorang musafir. Beliau numpang sholat, habis numpang sholat pengen istirahat. DKM-nya medit banget, orang boleh tuh buat tidur, suruh keluar juga kagak boleh dipakai buat tidur. Akhirnya nggak boleh tuh. Melihat kejadian ini tuh Pak Roti itu nyamperin tuh, Bapak mau kemana emang? Saya mah lagi safar aja, lagi jalan-jalan. Cuman saya numpang tidur orang boleh. Kalau Bapak Sudi datang aja ke rumah saya. Cuman rumah saya mah kecil. Ya tidur juga sebisanya tidur. Oh, kalau kamu nggak keberatan boleh. Mampirlah imam besar ini mampir. Ketika mampir di rumahnya, ya yang namanya tukang roti bikin roti kan? Bikin roti. Dia bikin roti aja tuh. Ditanya sama imam, Kang Roti. Kang Roti kan begitu. Kalau Kang Kopi kan beda. Kang Roti, kamu dari tadi saya liatin selama kau bikin roti mulut kamu tuh gak pernah diem. Kumat kami. Ya kan? Ini bisa nanti dicontoh untuk yang bikin kopi nih. Orang yang bikin roti ditanya tuh sama imam besar pada saat itu. Dari tadi saya perhatikan mulut kamu ketika bikin adonan roti itu kagak pernah diem. Apa ya sih yang kamu baca? Oh, aku mah kalau bikin roti gak pernah lepas yang namanya istighfar. Terus setelah kau beristighfar, setelah kau bikin roti, apa yang sudah kamu dapat? Semuanya sudah aku dapat. Apa yang aku minta semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata tukang roti, adakah satu aja yang belum kamu minta tapi belum kamu diberikan sama Allah? Semuanya udah diberikan sama Allah. Apa yang aku minta kecuali satu. Aku pengen berjumpa dengan seorang ulama besar. Namanya siapa? Imam Abu Hanifah. Aku tuh pengen banget tuh ketemu Imam Abu Hanifah. Emang kagak ada HP, kagak ada yang namanya foto, jadi kagak tahu orang yang mana. Saya selama ini bikin roti, beristighfar, semua yang aku pengen dikabul sama Allah. Setiap aku minta diberikan sama Allah. Cuma satu yang belum. Apa? Pengen ketemu imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu orang yang sedang di depannya tersenyum. Oh, berarti pada hari ini tuntas. Apa yang kamu minta semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabnya apa? Bikin roti, mulutnya nggak berhenti istighfar. Apa tuntasnya? Karena yang berbincang langsung dengan tukang roti itu adalah orang yang dimaksud, orang yang ditunggu-tunggu. Artinya Imam Abu Hanifah. Ketahuilah tukang roti bahwasanya aku ini adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah. Nyarinya susah Pak. Ulama dulu mah dicarinya susah, tapi Allah punya kehendak. Dipertemukannya di mana?
Di masjid Imam Abu Hanifah pengen habis sholat mau istirahat enggak kok. Coba seandainya di masjid itu boleh, ketemu nggak tuh? Allah punya cara. Makanya apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Tapi apa yang itu menurut kita buruk belum tentu juga buruk menurut Allah. Makanya setiap kita berdoa jangan lupa, ya Allah aku minta pilihan yang terbaik darimu, bukan dariku. Baik menurut kita belum tentu baik menurut. Coba saya kasih gambaran yang tadi, Imam Abu Hanifah seandainya dia sholat di situ, terus bisa istirahat di masjid itu, ketemu nggak sama tukang roti ini? Ketemu nggak? Kalau nggak diusir tuh, Imam Abu Hanifah ketemu nggak? Enggak kan? Berarti enak nggak yang didapetin Imam Abu Hanifah? Nggak enak kan? Enak nggak? Dapatnya tukang roti? Enak kan? Jadi enak itu dari siapa ke siapa, ya kan? Jadi Allah kalau udah pengen ngasih begitu tuh. Siapa orangnya yang melazimkan baca istighfar, maka dia akan diberikan jalan keluar daripada setiap kesulitan. Makanya kalau kita lagi punya kesulitan, banyakin baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Sedikit-dikitnya Pak habis sholat baca istighfar. Astaghfirullahaladzim awwala wa akhira wa zahira wa batina ya ghafuru ya rahim. Astaghfirullahaladzim. Baca terus, baca istighfar artinya mohon ampun. Orang kalau diampunin pasti dikasih bonus. Nah kita berbuat salah sama bos, bonus turun nggak? Boro-boro bonus gaji aja kadang-kadang ketahan, ya. Tapi habis kita maaf-maafan tuh sama bos, ya kan? Sama atasan kita udah maaf-maafan, gaji kita dikasih nggak? Dikasih kan? Habis dikasih bonus keluar nggak? Keluar kan? Begitu juga. Yuk sama-sama kita sadar diri kita banyak dosa, kita sadar diri kita banyak salah, kita sadar diri kita banyak lalainya. Oleh karena itu jangan lepas, jangan bosan-bosan kita membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau dipertanyakan? Nanti saya tutup dulu ya. Yang mau bertanya nanti sambil ngopi ya. Ya sambil ngopi nanya santai aja ya. Ibu-ibu juga yang mau nanya siapin pertanyaannya. Udah ngangkat tangan aja. Saya tutup dulu Bu ya. Ya tungguin jangan pulang ya. Saya tutup dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yasir 'alaina kulli 'asir fa taysirul 'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta 'alimun biha wa khabir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولقرباتنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا وجماعاتنا في هذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير من أهل العلم وأهل الخير من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد وعليه كمال نهاية لكمالك وعدد كماله إلهي أنت مقصودي صاحب الحجات Ilahi anta maksudi waridoka matlubi ya Allah Fida'an minan nar wa hizaban minan nar rizqan minan nar wa sitran minan nar birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ftah lana ababal khair wa ababal barakah wa ababal rizki wa ababal quwati wa ababal sihati wa ababal salamati wa ababal afiyati wa ababal jannah Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarril nawasil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin da'wahum biya subhanaka Allahumma wa tahiyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin qabul. Demikianlah takjil tali kita pada malam hari ini, semoga kita baca menjadi maksud dan tujuan kita. Doa-doa